Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Luar biasa firman Allah ini. Firman Allah adalah ya dan amin. Dan firman Allah berkata bahwa jika kita meminta, kita berdoa, meminta kepada Bapa di sorga, maka bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, mereka akan menjadi milik pusaka kita. Dan ujung bumi akan menjadi kepunyaan kita. Untuk itu, firman Tuhan ini kiranya akan mendorong kita agar supaya kita jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah jemu-jemu di dalam berdoa. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini, kita harus semakin giat berdoa. Karena dengan berdoa, maka kita akan memperoleh kekuatan. Dengan berdoa, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya janji Tuhan dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-8 ini. Tuhan berjanji bangsa-bangsa akan diselamatkan. Tuhan berjanji ujung bumi akan menjadi kepunyaan daripada Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan itu bisa kita raih ketika kita berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa siang dan malam. Membawa di dalam doa setiap pergumulan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kita perlu berdoa juga bagi keselamatan bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, baik itu keselamatan bangsa Israel, demikian juga keselamatan bangsa Palestina, keselamatan bangsa-bangsa yang ada di Afrika, keselamatan bangsa-bangsa yang ada di benua Asia, di benua Eropa, benua Amerika, di Kepulauan Pasifik, bangsa-bangsa yang tinggal di jendela 10/40, lintang selatan garis khatulistiwa, di mana mayoritas di antara mereka belum mengenal yang namanya kasih Tuhan. Bahkan banyak yang belum dijangkau oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu berdoa. Siang dan malam kita perlu berdoa. Kita perlu menangisi keselamatan jiwa-jiwa ini. Karena saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam bagian yang lain juga firman Allah berkata, jika di dunia ini ada dua orang sehati sepakat meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Luar biasa ketika kita sehati dan sepakat berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Berdoa untuk keselamatan ujung bumi, suku-suku yang terasing yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di Indonesia ini. Maka jika kita sehati sepakat, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Terpujilah nama Tuhan, dan saya percaya kita tidak sendirian di bumi ini di dalam berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Roh Kudus juga melalui diri saya dan saudara, di dalam diri kita, dia juga berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk itu, apa yang perlu kita takutkan lagi? Mari kita ambil bagian di dalam berperan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita perlu berdoa agar supaya amanat agung Tuhan Yesus Kristus dapat diselesaikan dalam generasi kita. Karena itu merupakan satu syarat untuk Tuhan bisa datang kembali pada kali yang kedua. Firman Allah berkata, Injil kerajaan Allah harus diberitakan kepada semua bangsa. Artinya semua orang harus mendengarkan berita Injil. Baru tibalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan akan menjemput kita, menjemput gereja Tuhan, membawa kita semua untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan Bapa di sorga. Puji nama Tuhan. Untuk itu saya mendorong, saya mengajak kita semua, apapun yang menjadi profesi saudara, baik saudara itu pendeta, demikian juga diaken, pengerja di gereja, saudara juga seorang profesional, karyawan, apapun profesi, mungkin saudara adalah pegawai negeri sipil juga, TNI, Polri, apapun profesi saudara, mari kita ambil bagian di dalam rencana Allah yang besar ini, yaitu
bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Apa yang harus kita lakukan? Mulailah kita berdoa. Di dalam doa pribadi, kita berdoa syafaat bagi keselamatan bangsa kita Indonesia. Kita berdoa bagi keselamatan suku-suku yang ada di Indonesia. Kita berdoa bagi keselamatan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan mari kita berdoa dengan penuh kesungguhan hati. Dengan penuh keyakinan kita berdoa. Sebab firman Allah berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin.